Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi terakhir kita dalam membahas teori Zurchen-Habermas ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan keterbatasan yang ada, dengan durasi yang pendek-pendek ya, dengan cara bicara yang monolog ya, kemudian saya terus terang ini ngomong ya apa adanya tanpa diedit, tanpa direkayasa, saya mengalir saja. Ya, mungkin banyak yang salah ucap atau segala macam. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan. Kalau tidak mengerti, kalian bisa tanya ya dalam kolom komentar yang tersedia di akun YouTube maupun di kelas Google Classroom ya. Tadi ada pertanyaan dari si Noval ya, Noval Wafik ya. Apa kelemahan teori Habermas? Pada slide sebelumnya saya belum sempat menjawab karena durasi sudah sampai di atas 10 menit ya, hampir 12 menit. Jadi dalam sisa yang terakhir ini saya akan memaparkan ya apa kelemahan-kelemahan teori-teori yang sudah kita bahas, khususnya pada kali ini adalah uh, Zurchen Habermas ya. Jadi Habermas itu menceritakan bahwa kritik terhadap teknologi sama dengan aliran-aliran teori-teori yang lain yang sudah kita bahas minggu lalu, baik Althusser, kemudian Marcus, kemudian juga Gramsci ya. Hari ini kita Habermas ya, kritik modernitas, yaitu teknologi yang memenjarakan kita. Apa kelemahan Habermas ya? Habermas melihat bahwa kondisi Eropa ketika itu ya, padahal dalam tataran sekarang ya itu tidak sama ya. Kemudian dia melihat perlunya ruang publik supaya ada dialog antara pengusaha, antara penguasa ya, antara masyarakat, sehingga dialog-dialog seperti itu bisa menimbulkan komunikasi yang dinamis sehingga terjadilah kesepakatan, sehingga terjadi perubahan ya. Perubahan itu tidak harus revolusioner seperti yang digagas oleh Marx ya, karena tidak mungkin lagi adanya kehancuran ya seperti itu. Kemudian juga masyarakat terbelah bukan hanya dua sisi ya, tetapi banyak lapisan-lapisan dalam masyarakat. Maka yang paling penting menurut Habermas itu adalah komunikasi diperbanyak ya, supaya tidak ada sekatan-sekatan yang menjadi ganjalan dalam pembangunan ya. Maka peran media, khususnya media massa, itu harus menjadi jembatan ya antara pihak-pihak yang memiliki berbagai kepentingan. Itu gagasan Habermas ya. Sehingga konflik bisa dihindari, dan konflik memang tidak bisa dihilangkan ya, tapi bisa dikendalikan seperti itu melalui komunikasi-komunikasi yang intensif, kemudian setara dan satu bahasa minimal sama-sama dimengerti, dan tidak ada dominasi intervensi antar pihak seperti itu. Itu idealismenya. Tapi apakah seperti itu? Kelemahan-kelemahan dari teori Habermas ya, saya kira tidak seperti itu ya. Mas, pasti ada kelemahan teori Habermas ini. Pertama, apa yang disampaikan oleh Habermas mungkin di alam Eropa ketika ketika itu ya, tahun-tahun Habermas itu tahun 70-an sampai tahun 80-an beliau menggagas tentang teori-teori ini ya. Ketika itu memang era mereka masyarakatnya sudah maju ya. Sudah terbiasa berpikir bebas, sudah terbiasa berbicara mengeluarkan pendapat ya. Tapi kan tidak seperti itu seperti di kita. Kita belum terbiasa berbicara di depan publik ya. Dan semua orang bisa ngomong gitu, seperti kalian bisa ngomong ya. Tapi ketika duduk di kelas kan kalian pendiam gitu. Tidak ada, atau bukan tidak ada ya, hanya beberapa orang yang berani berbicara di depan umum gitu. Hanya beberapa orang yang bisa bebas berekspresi mengeluarkan pendapatnya. Sehingga paradigma komunikasi yang digagas oleh Habermas ya, dalam konteks-konteks tertentu khususnya Eropa ya, memang ideal seperti itu. Tapi untuk di daerah-daerah lain seperti di kita ya, mungkin ada hambatan-hambatan seperti itu.
Ya karena alam keterbukaan itu tidak sama. Ya. Kebebasan berekspresi, berbicara itu juga kita masih ada ewuh pakewuh, ya kemudian ada juga malu, kemudian ada juga minder, ya kemudian juga kita tidak bisa berani berpendapat. Tidak bisa berani berpendapat bisa jadi karena memang dia tidak berani menjelaskan pikirannya, atau juga memang tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena dia nggak mau tahu gitu. Kenapa? Karena pendidikannya rendah, ya. Atau mungkin dia kurang baca. Makanya saya seringkali bilang kepada kalian sebagai mahasiswa, sebagai agen-agen pembaharuan yang menurut si Gramsci itu menjadi tokoh intelektual, ya kalau bisa intelektual organik, kalian harus banyak baca, berdiskusi, berdialog, ya sehingga kalian bisa mengekspresikan ide-ide kalian seperti itu. Jadi kelemahan dari Habermas saya kira ya pertama belum tentu cocok semua lini ya kehidupan kita bisa dipakai teori ruang publik berbicara seperti itu. Seperti di kita aja lah, ruang publik misalnya ruang terbuka hijau. Fungsinya kan bukan hanya untuk sekedar rekreasi nanam pohon. Di situ kita bisa berdialog, ngomong gitu loh. Ada panggung-panggung yang dibuat oleh pemerintah sehingga pemerintah mengundang warganya berbicara, ngomong apa saja ya, keluhan-keluhan, tapi kan kita fungsinya hanya sekedar hiburan, bawa anak-anak jalan-jalan, main ayunan seperti itu. Terus pemerintah juga menganggap itu ruang terbuka hijau itu sebagai apa? Hutan kota misalnya kan. Seperti itu. Nah, inilah kelemahan-kelemahan teori itu. Nah, maka tugas kita ya yang belajar sosiologi memperkenalkan itu pelan-pelan. Jadi kalian nanti calon pemimpin, calon intelektual mulai bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran seperti ini ketika menjadi menjadi pejabat ya, menjadi legislator dan lain-lain. Jadi ada kemudian itu ya. Kemudian yang kedua juga di dalam komunikasi ya, di dalam ruang publik itu tidak mungkin murni bebas tanpa sekatan gitu. Yang namanya komunikasi pasti ada dominasi tetap gitu. Tetap gitu. Habermas menginginkan dalam komunikasi itu satu bahasa, oke, satu bahasa kita bisa. Katakanlah sama-sama bahasa Indonesia. Tapi dalam konteks kesetaraan itu tidak mungkin juga terjadi kesetaraan gitu. Antara pengusaha misalnya dengan kita, atau antara penguasa dengan kita, atau antara mereka. Gitu. Itu pasti ada hierarki seperti itu. Ya, ada dominasi di situ. Sehingga keterbukaan-keterbukaan seperti itu belum tentu bisa menjamin. Seperti sekarang media yang menurut Habermas media massa itu harusnya netral, kemudian bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Kenyataannya makin ke sini saya lihat justru media massa makin tidak netral sekarang ini. Ya. Padahal harusnya makin ke sini makin banyak. Dulu ketika ada TVRI, oke lah. Itu corong pemerintah karena punya pemerintah gitu. Tapi sekarang kan media bukan hanya pemerintah yang punya. Terus pengusaha. Pengusaha itu siapa? Kebanyakan pengusaha itu berafiliasi dengan partai politik. Partai politik koalisi dengan pemerintah. Sehingga kan itu juga gitu. Sehingga akibatnya adalah yang digagas oleh Habermas ya, katanya komunikasi harus equal dan lain-lain, itu tidak sepenuhnya juga bisa berjalan. Dalam tataran idealisme oke, gitu. Tapi dalam tataran praksis ya, atau praktis itu pasti ada hambatan. Jadi ini novel ya, kelemahan-kelemahan teori-teori sosiologi. Ingat, sosiologi lahir dari filsafat. Filsafat cirinya adalah spekulatif teorinya. Jadi kadang-kadang spekulatif itu benar secara ide, tapi dalam prakteknya itu sulit kita laksanakan. Tapi minimal ya seperti Weber ada tipe ideal gitu. Jadi tipe ideal itu seperti digagas Weber, paling tidak ada panutan atau tuntunan kita dalam berpikir seperti itulah kira-kiranya. Dan kita bercita-cita menuju ke sana gitu loh. Ya, menuju ke sana seperti apa yang digagas menurut tipe ideal itu. Walaupun mungkin tipe idealnya 10, ya kita sampailah 8 misalnya. Jangan hanya 3 gitu. Kalau 3 ya susah gitu ya. Nggak mungkin kita bisa mencapai sesuatu yang bagus ya. Sama dengan kalian gitu. Kalian pengen cita-cita, pengen bukan main ya tinggi, tapi oke lah tipe ideal seperti itu. Tapi praktek kesana itu apa gitu loh. Nah itu yang perlu disiapkan ya. Baik, ini sudah 9 menit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah Habermas ya.
Ini Habermas ini biasanya sampai 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan dalam durasi 3 SKS, tapi dengan waktu yang singkat ya, dengan ngobrol-ngobrol seperti ini, monolog ya. Saya terus terang ngobrol seperti ini tanpa edit, tanpa macam-macam, ini mengalir saja. Kadang-kadang juga ada sedikit blank karena kadang-kadang lupa apa yang saya sampaikan, kadang-kadang agak meloncat-loncat gitu. Ini hanya sekedar wacana untuk menggugah kalian berpikir logis ya dalam mempelajari politik, mempelajari sosiologi, mempelajari teori sosiologi modern. Sama dengan teori sosiologi modern nggak bisa lepaskan dari teori politik. Teori politik juga sih tidak bisa berlepas dari teori hukum. Karena sosiologi itu semua ya. Di mana ada masyarakat pasti di situ ada sosiologi itu. Jadi tidak bisa steril antara satu dan yang lain hal. Baik saudara-saudara ya, anak-anak, para pelajar sosiologi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas ya, saya seperti inilah apa adanya ya. Mudah-mudahan juga kalian tetap semangat ya walaupun dengan ada keterbatasan seperti ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.